Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili bekerja sama dengan Shoyu untuk melawan Dewa Kematian dan membebaskan para ahli yang ditangkap. Shoyu mengikuti rencana Nili, kemudian dia mengeluarkan senjatanya. Shoyu mengeluarkan sebuah pedang, kemudian dia melompat ke arah ahli yang sedang diikat. Dewa Kematian berkata, kalau Shoyu tidak akan bisa memotong sumber tali yang dibuat dari hukum kematian. Serangan Shoyu pun dilancarkan. Pada akhirnya, tali itu berhasil dipotong oleh Shoyu. Para ahli pun terjatuh. Mereka merasakan kalau energi mereka terserap habis. Dewa Kematian tidak percaya, karena Shoyu bisa memotong tali yang dibuat dari hukum kematian. Dewa Kematian pun menjadi kesal, kemudian menyerang Shoyu dengan kekuatan hukum kematian. Shoyu berusaha menghindari serangan yang melesat ke arahnya. Serangan itu dihalau oleh kekuatan hukum cahaya dan kegelapan milik Nili. Nili berkata, kalau Dewa Kematian itu sangat berisik. Dewa Kematian kembali terkejut melihat dua kekuatan hukum yang berbeda. Dia berkata, kalau Nili belum menembus peringkat demigod, jadi Nili masih terlalu awal untuk mengalahkan Dewa Kematian. Dewa Kematian mengarahkan serangannya ke arah Nili, tapi Nili menghalaunya dengan kekuatan hukum cahaya. Dewa Kematian masih tidak percaya kalau Nili bisa mengendalikan dua kekuatan hukum. Nili merasakan kekuatan hukum kematian yang dikumpulkan oleh Dewa Kematian setidaknya 10 kali lipat dari kekuatan hukum milik Nili. Nili pun terkena kekuatan hukum kematian. Kemudian, hukum itu mengikis tubuhnya. Nili merasa kesakitan. Dewa Kematian menyerap dan menjadikan Nili sebagai nutrisi. Nili masih berusaha melawan. Kekuatan hukum itu bahkan mengikis ranah jiwa Nili. Nili berusaha mengeluarkan kekuatan hukum kematian dari dalam tubuhnya. Kekuatan hukum kematian ditekan dengan kekuatan hukum cahaya milik Nili. Akhirnya, kekuatan hukum cahaya tidak berhasil menekan hukum kematian keluar dari tubuhnya. Melihat Nili gagal, membuat Dewa Kematian tertawa. Beberapa saat, sesuatu terjadi. Kekuatan hukum kematian yang masuk ke ranah jiwa Nili pun menghilang. Tanaman merambat yang ada di dalam ranah jiwa Nili menyerap semua kekuatan hukum kematian. Semua kekuatan hukum kematian terus diserap ke dalam tubuh Nili. Hal itu sama seperti kejadian di kolam mata air hitam. Dewa Kematian yang menyadari kalau kekuatan hukumnya terus diserap oleh Nili menjadi terkejut. Dia bertanya, kenapa Nili bisa menyerap kekuatan hukum yang sudah menjadi kendali Dewa Kematian? Nili pun menyadari sesuatu. Kemudian dia berterima kasih atas kekuatan hukum kematiannya. Nili mencoba menguasai kekuatan hukum kematian. Beberapa saat kemudian, dari punggung Nili muncul sepasang sayap yang berbeda. Sayap kiri berwarna gelap dan sayap kanan berwarna terang. Itu adalah prinsip dasar dari kekuatan hukum. Sepasang sayap yang Nili munculkan dari punggungnya berhasil diselesaikan. Shoyu yang sedang berlari pun berhenti. Dia melihat Nili melayang. Para ahli yang dibebaskan oleh Shoyu berterima kasih kepada Shoyu. Shoyu berkata agar para ahli itu berterima kasih kepada orang yang berada di atas sana, yaitu Nili. Para ahli pun melihat Nili yang memancarkan energi yang sangat murni. Mereka terkejut, bagaimana bisa dua kekuatan hukum dikeluarkan oleh seorang manusia. Mereka mempertanyakan dari mana asal Nili. Nili menyadari kalau itu adalah dua bentuk dari energi hukum. Dan sepertinya ada satu lagi energi hukum dalam ranah jiwanya. Itu adalah hukum kematian. Dewa Kematian pun menjadi marah melihat apa yang dilakukan Nili. Nili berkata, kalau Dewa Kematian hanyalah sosok roh dari energi hukum. Kalau Nili bisa menguasai kekuatan hukum kematian, apa yang bakalan terjadi kepada Dewa Kematian? Dewa Kematian mengawasi apa yang akan dilakukan oleh Nili. Nili mengatakan, kalau yang berada di tangannya adalah kekuatan hukum kematian. Dewa Kematian menanyakan, apakah Nili akan merebut kekuatan hukum kematiannya? Tempat di mana Nili berada saat ini adalah wilayah Dewa Kematian. Jadi Dewa Kematian akan menghancurkan Nili berkeping-keping. Sesosok tangan besar yang terbuat dari hukum kematian pun muncul. Para ahli yang melihat merasakan aura yang begitu kuat dan mencekam. Mereka berkata, kalau di makam kuno ini, kekuatan hukum seseorang bakalan dikekang oleh Dewa Spiritual Kematian, dan mempertanyakan apakah Nili bisa menahannya. Sepasang tangan besar itu akan mengencet Nili. Shoyu bergumam, kenapa Nili tidak menghindarinya? Apakah kesadarannya terpengaruh? Shoyu berteriak, memperingatkan Nili
kalau dia dalam bahaya. Tangan itu pun menggencet Nili. Sebelum tergencet, Nili tersenyum dan menyadari sesuatu. Kedua tangan itu menyatu, dan Nili tergencet di dalam tangan tersebut. Xiuyu melihat kalau Nili tidak menghindarinya. Dia menunduk dan memperkuat genggamannya. Xiuyu pun marah. Dia melompat dan menyerang jantung dari Dewa Kematian. Para ahli itu mengatakan kalau Nili sudah tewas, dan kekuatan hukum mereka dikekang. Jadi mereka tidak akan bisa kabur. Xiuyu mengeluarkan serangannya. Di saat itu, Dewa Kematian berkata, kalau orang terkuat di antara mereka sudah terbunuh. Apa mereka semua masih mau melawan? Serangan pedang Xiuyu bertabrakan dengan kekuatan hukum kematian, dan menimbulkan ledakan. Para ahli itu menjadi marah, dan berusaha menyerang Dewa Kematian. Para ahli itu diikat dengan kerangka yang dibuat oleh Dewa Kematian. Mereka seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Pada akhirnya mereka semua dikurung dari sangkar yang dibuat oleh Dewa Kematian. Melihat hal itu membuat Xiuyu tidak percaya. Kerangka itu pun menyerang ke arah Xiuyu. Xiuyu memperhatikan serangan tersebut, kemudian menggunakan pedangnya. Pada akhirnya, kerangka itu berhasil dihancurkan oleh Xiuyu. Dewa Kematian tidak percaya kalau kerangka yang dia gunakan berhasil dihancurkan, dan mengingat sesuatu tentang pedang yang digunakan oleh Xiuyu. Pedang itu adalah pedang kelautan beku. Seharusnya, pedang itu adalah milik penguasa alam Nether. Kenapa pedang itu berada di tangan Xiuyu? Penguasa alam Nether tidak akan mungkin memberikan pedang itu kepada orang luar. Dewa Kematian menanyakan siapa sebenarnya Xiuyu. Dari yang diketahui Dewa Kematian, penguasa alam Nether tidak memiliki anak. Kemudian Dewa Kematian tertawa dan menyadari sesuatu. Dewa Kematian berkata, kalau penguasa alam Nether lah yang membuat keadaannya seperti ini. Sekarang Xiuyu malah datang sendiri kepada Dewa Kematian. Itu membuat Dewa Kematian sangat senang. Xiuyu berkata, kalau kelelawar tua yaitu Dewa Kematian ingin menangkapnya, itu tidak akan mudah. Xiuyu menghunuskan pedangnya. Dia membuat sebuah perisai yang melindunginya dari serangan Dewa Kematian. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.